Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Alifia Yumna Amri dalam Ruang UGD. Seperti biasa, Ruang UGD akan membahas seputar mitos dan fakta terkait dengan dunia kesehatan. Baiklah, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Andi Sugiarto SPRM. Halo dok, bagaimana kabarnya? Ya, baik. Oke dok, kali ini saya akan bertanya nih dok, seputar kurangnya gairah. Oke dok, jadi sebenarnya kurangnya gairah ini apa sih? Seperti itu. Gairah seksual itu adalah suatu dorongan ya yang dimiliki oleh pria dan wanita untuk melakukan aktivitas seksual. Nah, dalam bahasa asingnya libido ya, libido atau sexual drive. Jadi kalau misalnya melihat atau berpikir atau punya imajinasi tentang seksual, itu dia akan tertarik untuk melakukan hubungan dengan pasangannya gitu. Itu gairah seksual. Gairah seksual itu bisa dimiliki wanita maupun pria. Jadi orang itu untuk melakukan hubungan seksual pertama punya gairah seksual dulu atau libido ya. Nah, setelah dia punya gairah seksual, pria maupun wanita, dia akan terangsang. Kalau pria itu ereksi penisnya, kalau wanita itu ada perlendiran di misfi atau vagina ya. Nah, lalu setelah melakukan ya akan terjadi orgasme kalau pada wanita, kalau pada pria terjadi ejakulasi ya. Nah, lalu ini bisa terjadi pada pria wanita, penyebabnya apa? Nah, gairah seksual itu dipengaruhi 3. Yang pertama secara hormonal. Nah, kembali hormonal terus ya. Hormon, kalau pada pria itu hormon testosteron, kalau pada wanita itu hormon estrogen dan testosteron 2 ya. Jadi secara hormon seksual itu akan mempengaruhi. Kalau hormonnya tinggi, dia akan mudah terangsang, mudah punya gairah ya. Nah, lalu yang berikutnya psikologis. Psikologis itu ya kalau dia misalnya pusing ya, lalu juga punya banyak pikiran ya tentunya gairahnya akan berkurang. Tapi kalau dia akan senang, dia akan gairahnya lebih mudah terpancing. Lalu yang ketiga adalah stamina tubuh. Stamina kita, kalau kita lemes, capek banget, kurang tidur, terus kurang istirahat, ya tentunya gairahnya berkurang. Oke dok, terkait dengan kurangnya gairah, apakah berkurangnya rasa cinta ini juga mempengaruhi adanya kurangnya gairah pada pasangan? Ya betul, bisa juga ya. Ini berarti kan faktor psikologis. Kalau dia nggak cinta, nggak seneng, nggak sayang, ya mungkin dia nggak bergairah. Nah, tapi ini ya hanya salah satu faktor ya. Tentunya orang bisa saja bergairah walaupun tidak cinta, ya bisa saja gitu terjadi gitu loh. Oke dok. Nah, apakah kurangnya gairah seksual ini berpengaruh pada kesehatan sepasang suami istri dok? Ya, pertanyaan yang baik ya. Jadi kalau ada kekurangan hormon sehingga gairah seksualnya sangat menurun. Nah, ini yang akan menimbulkan masalah kesehatan. Jadi secara hormonal dia akan turun terus, dan bagi orang-orang yang secara hormonal turun terus, ya mudah mengalami gangguan kesehatan. Nah, selain dia juga mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, penyakit lain gitu ya. Terkait dengan kurangnya gairah seksual nih dok, apakah ada obat khusus yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang atau mungkin pasangan yang mengalami kurangnya gairah seksual? Ya ada. Kalau memang nanti tidak bisa diatasi dengan cara-cara yang diatasi sendiri, ya dikasih obat ya, meningkatkan hormon-hormon yang kurang. Selain dengan obat nih, apakah ada terapi khusus mungkin dok, dan bagaimana cara pengobatannya? Yang pertama kita meningkatkan intensitas hubungannya. Artinya misalnya si pria ini udah
cukup sering bersentuhan dengan pasangannya gitu ya, atau misalnya dia sering nggak ngobrol mesra, sering nggak bercumbu. Kalau itu kurang ya itu harus diperbaiki dulu, ditingkatkan dulu. Nah kalau setelah itu, kalau nanti juga kita mencari variasi-variasi lain dalam hubungan intim itu, jadi nggak monoton, nggak bosen. Nah lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita berusaha melakukan hubungan intim itu secara teratur, paling tidak seminggu beberapa kali ya, tergantung dari usia dan waktu yang ada ya. Nah, jadi kelihatannya adalah hubungan intim itu frekuensinya, dari frekuensinya. Kalau frekuensinya udah cukup ya menunjukkan gairah seksualnya itu sudah cukup ya toh. Tapi kalau misalnya dia nggak ada gairah seksual dan jarang melakukan, ya berarti udah gairahnya turun, juga dia nggak berusaha. Yang penting dari usaha dari secara pasangan itu dulu, ya kan. Nanti setelah itu baru dari segi seksologi atau dari segi medis. Oke, untuk Tribuners jangan lupa untuk terus tonton Ruang UGD yang akan membahas terkait mitos dan fakta seputar dunia kesehatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, Dok. Sama-sama, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.